Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfika Nur Safitri, NIM 2022-61080. Saya dari kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi logika matematika dan bilangan lengkap dengan contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi logika matematika. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu logika matematika. Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu proposisi atau pernyataan. Selanjutnya, proposisi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Contohnya, Indonesia adalah negara hukum. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis logika matematika. Yang pertama itu ada ingkaran atau negasi, dilambangkan dengan huruf Z miring. Ingkaran ini adalah kebalikan dari proposisi. Jika proposisi awal atau dilambangkan dengan P bernilai benar, maka pernyataan negasinya adalah salah. Contoh, proposisi semua anak-anak suka bermain air, sedangkan negasinya ada anak-anak yang tidak suka bermain air. Contoh lainnya itu seperti misal proposisinya adalah hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung. Sedangkan negasinya hari ini hujan dan saya membawa payung. Seperti itu. Selanjutnya ada konjungsi, di mana konjungsi ini berlaku pada proposisi majemuk atau terdiri dari dua pernyataan yakni P dan Q yang dihubungkan oleh kata dan. Konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataannya benar, dan akan bernilai salah jika salah satu pernyataan atau keduanya bernilai salah. Contoh konjungsi itu seperti misal proposisinya adalah ular adalah kelompok hewan reptil, itu adalah pernyataan yang benar, sedangkan Q-nya buaya adalah kelompok hewan reptil, itu juga benar. Maka P-nya juga harus bernilai benar, seperti yogurt dan keju adalah produk olahan susu, itu juga benar, seperti itu. Pernyataan tadi itu adalah pernyataan yang benar, karena P dan Q-nya bernilai benar. Jika salah satu pernyataan adalah salah, maka konjungsinya juga bernilai salah. Contoh lainnya itu seperti, ular adalah kelompok hewan reptil, itu benar. Ikan adalah kelompok hewan reptil, itu adalah pernyataan yang salah. Maka konjungsinya juga akan bernilai salah, seperti ular dan ikan adalah kelompok hewan reptil. Itu adalah contoh pernyataan yang salah. Seperti itu. Selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi ini adalah logika matematika pada proposisi majemuk yang menghubungkan kalimat dengan kata atau dan disimbolkan dengan huruf V. Kalau konjungsi tadi tuh dilambangkan dengan huruf V kebalik. Pernyataan disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan benar, dan akan bernilai salah jika dua-duanya bernilai salah. Artinya, proposisi hanya bernilai salah jika kedua kalimatnya salah. Proposisi tetap bernilai benar walaupun salah satu kalimatnya bernilai salah. Contoh, liburan kali ini dapat diisi dengan jalan-jalan, keluar, atau membawa buku di rumah. Tabel kebenaran disjungsi itu seperti misalnya P-nya benar, benar, salah, salah, kemudian Q-nya benar, salah, maka P disjungsi Q-nya adalah benar, 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 salah. Selanjutnya ada implikasi, di mana implikasi itu ditandai dengan penggunaan kata hubung seperti jika dan maka, dan disimbolkan dengan tanda panah miring. Implikasi hanya bernilai salah jika pernyataan kedua atau Q bernilai salah. Implikasi bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q-nya bernilai benar. P yang bernilai benar atau dua-duanya yang bernilai salah. Tabel kebenarannya itu seperti P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar salah, maka P implikasi Q-nya benar salah, benar-benar. Contohnya, jika hari ini hujan, saya akan membawa payung. Itu benar. Jika hari ini sembuh, saya akan berangkat ke sekolah. Itu juga benar.
Selanjutnya ada biimplikasi, di mana biimplikasi ini adalah logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Biimplikasi ini hanya bernilai benar jika ada dua pernyataan, yakni P dan Q, dua-duanya bernilai benar atau dua-duanya bernilai salah. Biimplikasi akan bernilai salah jika salah satu dari dua pernyataan bernilai salah. Tabel kebenarannya itu seperti jika P-nya benar-benar salah-salah, Q-nya benar-salah-benar-salah, maka Pi biimplikasi Q-nya benar, salah-salah benar. Contoh, Ibu akan memberikan hadiah sepeda jika dan hanya jika saya memenangkan lomba membaca cerpen. Contoh lainnya juga seperti, aku akan memaafkanmu jika dan hanya jika kamu tidak mengulangi kesalahan kamu itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi bilangan beserta dengan contoh-contohnya. Sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui apa sih itu bilangan? Bilangan itu adalah kumpulan angka yang menempati urutan dari kanan sebagai nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Lambang dan simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut dengan angka atau lambang bilangan. Macam-macam bilangan di sini ada banyak. Satu itu ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya atau disebut dengan bilangan asli kecuali bilangan itu sendiri. Contoh, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 14, 23, 29, 31, 37, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Contohnya itu misalnya negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, seterusnya. Kemudian ada bilangan caca. Bilangan caca ini adalah suatu himpunan bilangan bulat yang tidak memiliki nilai negatif dan dimulai dari angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan asli, yang dimana bilangan ini adalah himpunan bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya ke atas. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0, yakni yang dimaksud bilangan 0 itu ya bilangan 0 itu sendiri. Kemudian ada bilangan real. Bilangan real ini adalah suatu himpunan bilangan yang berupa gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya 0, 1, 1/4, 2/3, akar 2, akar 5, dan seterusnya. Di sini juga ada bilangan pecahan, yang dimana bilangan ini adalah bilangan yang memiliki penyebut dan pembilang. Misalnya, 1/2, 1 disebut pembilang, 1 disebut penyebut, dan 2 disebut pembilang. Contoh lainnya seperti 1/3, 2/3, seperti itu. Kemudian ada bilangan rasional, yang dimana bilangan ini juga dapat dinyatakan sebagai bentuk A/B dengan penjelasan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1/4, 3/4, seperti itu. Kemudian ada juga bilangan irasional, yang dimana bilangan ini adalah suatu himpunan bilangan real yang tidak dapat dibagi. Kemudian bilangan irasional juga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya, akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7. Kenapa 9 tidak masuk? Karena 9 dia masih bisa dibagi 3 misalnya. Berarti akar 9 itu bukan bilangan irasional. Seperti itu.
Kemudian ada bilangan positif, yang dimana bilangan ini bernilai positif selain 0. Contohnya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada juga bilangan negatif. Bilangan negatif ini adalah bilangan yang bernilai negatif. Contohnya negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, seperti itu. Kemudian ada bilangan ganjil, yang dimana bilangan ini adalah suatu bilangan yang jika dibagi dua maka akan tersisa satu atau bilangan yang dapat dinyatakan dengan 2n kurang 1, dengan n adalah bilangan bulat. Contohnya, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, seperti itu. Kemudian ada juga bilangan genap, yang dimana yang dimaksud dengan bilangan ini adalah suatu bilangan yang akan habis jika dibagi menjadi dua. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan komposit. Yang dimaksud dengan bilangan ini adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu, namun tidak termasuk dalam bilangan prima. Contohnya itu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan real. Yang dimaksud bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contohnya 5/8, seperti itu. Kemudian ada juga bilangan imajiner. Yang dimaksud dengan bilangan ini adalah bilangan I atau satuan imajiner, di mana I merupakan lambang bilangan baru. Contoh bilangan imajiner itu seperti I, 4I, 5I, seperti itu. Kemudian ada bilangan kuadrat. Bilangan ini dihasilkan dari perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali dan disimbolkan dengan pangkat 2. Contohnya 2 akar 2, 3 akar 2, 4 akar 2, 5 akar 2, 6 akar 2, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini adalah bilangan yang memiliki notasi seperti A tambah B, I, yang mana A dan B adalah himpunan bilangan real dan I-nya merupakan himpunan bilangan imajiner. Contohnya 2 dikurang 3I, seperti itu. Dan yang terakhir ada juga bilangan Romawi, yang dimana bilangan ini adalah suatu sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno menggunakan huruf Latin yang melambangkan angka numerik. Sekian pembahasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.